Itu langsung situasi sudah pagi, udah terang itu dari subuh, ngobrol-ngobrol itu sampai terang itu. Setelah terang itu aku tetap sila di sajadah. Nah kok saya ini di tepi pantai selatan yang namanya Tambarjo itu yang dekat Pesetaran Gondomayat itu loh. Nah aku duduk di sini. Aku tadi kayaknya di Kumitir ya, di hutan belantara Kumitir di bawah pohon ini aku sila. Depan saya udah lautan. Aku duduk di depan laut. Di pasir itu tetap sajadah itu. Di pasir itu. Padahal tadinya di bawah pohon besar ya. Bukan perasaan, waktu sadarnya itu aku sholat isanya, tidurnya sampai sholat subuh itu sadar. Nah mulai nggak sadar, setengah sadar itu ya mulai dari wirid, setelah sholat subuh wirid, itu datang itu kayaknya setengah nggak sadar itu. Gitu. Apalagi waktu kita jalan di itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu. Ketemu lagi sama Wak Prabu di channel Top Misteri. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dibuka pintu rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini saya ingin membawa Anda untuk menikmati sebuah cerita pengalaman misteri dari salah satu narasumber yang luar biasa. Dan sudah hadir bersama saya hari ini Romo Agung. Sebelumnya saya pengen tahu dulu perjalanan Romo Agung ini sudah berapa lama menjadi seorang spiritual paranormal. Mungkin ada cerita-cerita waktu proses perjalanan sampai ke saat ini. Oke Pak Dik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perkenalkan dulu, nama saya Agung Sugata. Saya asli dari Jawa Timur, dari Blitar. Ya. Dan saya di sini akan cerita tentang perjalanan spiritual saya. Yang namanya spiritual itu kan dikaiti dengan kita mengejar keilmuan. Jadi yang namanya ilmu itu kalau istilah Jawa kan lelakunya ilmu itu kanthi laku ya. Nah zaman dulu saya menjalani lelaku itu sekitar tahun 72-73. 72 Sohib Top Misteri. 72 udah ada yang lahir belum? Iya Romo. Nah lanjut. Itu jenisnya namanya tirakat ya. Seperti tirakat, seperti bertapa, seperti berpuasa, itu yang harus ditempuh orang yang kepingin memiliki ilmu. Nah, saya ambil yang namanya bertapa. Bertapa itu juga macam-macam. Tetapa itu ada tetapa lelana, tetapa lelana itu tetapa jalan itu. Tapi kalau tetapa lelana itu paling sedikit itu dari 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, sampai ada yang 12 tahun. Waduh, luar biasa. Dan saya ambil yang selama sekian tahun itu memang jalan. Ya jalan. Ya sebetulnya itu tugas itu sebetulnya sama guru itu tugas ibadah sebetulnya, tugas ibadah. Soalnya di dalam lelana itu kan kita tuh mencari istilahnya orang yang perlu kita bantu. Kalau dalam perjalanan kita menemu orang yang orang itu kok perlu dibantu, jadi kita bantu. Jadi kita berangkat tapa lelana itu ya bawa bekal. Otomatis ya bawa duit, ya bawa makanan, ya bawa perlengkapan seperti sajadah, seperti sarung. Tapi itu nggak boleh bawa tas. Wah, kenapa? Nggak boleh. Kan perjalanan panjang itu. Perjalanan itu kan bawa, kalau zaman dulu kan itu seperti taplak meja itu loh buat bungkus pakaian itu biasanya dipikul sama tongkat gitu aja. Mau baju-baju ganti itu. Nah, kalau bawa koper nggak boleh. Cuma diikat-ikat kayak gitu. Nggak boleh ya. Nah terus dalam waktu 3 tahun itu berjalan terus, tapi bebas. Maksudnya itu terserah jalan kemana saja. Boleh makan, boleh tidur, boleh makan minum, tidur ngerokok pun boleh, nggak dilarang. Tapi yang dilarang itu tidur di dalam rumah. Jadi selama 3 tahun itu tidak boleh tidur di dalam rumah. Jadi dalam rumah. Tidurnya di mana itu, Romo? Ya tidurnya saat nemunya, seandainya perjalanan lewat gubuk pas malam, gubuk di sawah-sawah itu tidur di gubuk boleh. Tidur di bawah pohon-pohon rindang itu kalau
yang namanya tirakat itu kan carinya di tempat sepi, bukan di tempat perkotaan. Iya, iya. Di kampung-kampung, di hutan-hutan, lewat hutan-hutan ya. Istilahnya ya sering lah ketemu mungkin apa ya, Ya, makhluk gaib. makhluk gaib itu sering, tapi yang namanya makhluk gaib seperti jin, setan, genderuwo, kuntilanak itu nggak nampak jelas gitu, pasti nampaknya penyamaran. Nggak pernah ketemu kuntilanak itu nggak pernah. Fisiknya tapi kelihatan nyata. Nah, gitu, fisiknya menakutkan itu nggak pernah. Itu nyamar lah, menjadi manusia, menjadi orang tua. Dan waktu kita berjalan pertama 3 hari itu keadaan masih sadar ya, seperti yang kita sadar. Bahwa saya itu apa ya, menjalankan lelaku, kita harus hati-hati, sadar lah, kita sadar. Tapi setelah 3 hari kemudian itu pikiran itu sudah berubah. Berubah itu kayaknya kita itu kayak masuk di alam gaib gitu, jadi kita setengah sadar lah. Jadi kita sambil jalan, sambil ya menikmati situasi itu, mungkin setengah sadar ya. Setengah sadar itu yang paling mengerikan itu, saya kan perjalanan dari Blitar itu ke arah timur, ke arah Banyuwangi. Nah, ke arah Banyuwangi itu kan tidak boleh lewat kota-kota, lewat mall itu kan tidak diperkenankan itu. Harusnya lewat kampung-kampung, jalan kecil-kecil. Nah, waktu itu 3 hari, seminggu kemudian saya nyampe di Alas Kumitir namanya kan, karena kalau ke Banyuwangi kan nyeberangi Alas Kumitir. Alas Kumitir. Itu ya, Alas Kumitir daerah pantai ya gimana itu? Kumitir itu juga dekat pantai juga kan, apa hutan besar, hutan belantara ya. Nah, di situ saya nemukan pohon yang rindang, enak gitu. Jadi malam itu saya sholat isya di situ malam. Di bawah pohon itu. Di bawah pohon itu sampai apa, saya tidur di bawah pohon itu. Nah, kok di bawah pohon itu malam itu ada orang perempuan tua tanya, ini tempatku, kamu tapi ya nggak apa-apa tidur di sini, tapi ini tempat saya. Ya kamu tak kasih kesempatan tidur di sini. Aku sudah apa ya, setengah sadar ya, setengah itu. Terus apa, kamu itu siapa? Aku tunjukkan, kita jelaskan nama saya, ini saya dari desa ini. Kita hanya berjalan saja gitu. Ya udah, kamu istirahat aja, tidur di situ. Ya sudah tidur. Setelah kita tidur ya sudah, nggak ketemu lagi orang itu, hanya nemui saya, tanya kamu kemana, dari mana, kamu siapa, itu kita jawab langsung. Kita ya tidur di situ. Setelah kita tidur nggak ketemu lagi malamnya itu. Jadi menghilang aja orang. Menghilang aja terus sampai subuh. Kita kan bawa kompas, bawa jam, bawa itu kan lengkap kan. Waktu sholat subuh saya biasa cari di sebelah ini kan ada kali besar gitu. Nah, keajaiban lagi itu, setiap saya mau cari air wudhu itu ketemu ikan lele. Ikan lele itu di mana? Di sungai apa? Di sungai ketemu ikan lele. Jadi kita berkali-kali mau sholat, ambil wudhu. Setiap aku ambil wudhu di kali itu pasti ketemu ikan lele yang kelihatannya sama itu. Sama loh, itu kok ikan lele kok aku berkali-kali ketemu. Jadi aku mikir, pikiran saya tuh ini keajaiban mungkin ya, kok lelenya sama, besarnya sama. Dan setiap aku ambil air wudhu kok ya lele itu ketemu lagi. Dan saya kalau ambil wudhu kan di kali itu sudah 3 tahun, bayangkan sudah ratusan kali. Ratusan kali ya ketemu ikan lele itu. Ikan lele itu. Padahal kalau aku ingat, itu orang tua saya kan punya jimat yang namanya Lele Truno. Lele Truno yang pernah kita pamerkan dulu di Jakarta waktu ketemu Pak Akbar Tanjung. Itu kan dilihat itu peliharaan bapak saya. Itu yang ikan lele tapi tinggal durinya aja tapi hidup. Oh, hidup. Tinggal kepala sama durinya aja, manjang ini tapi hidup. Dagingnya sudah nggak ada? Dagingnya nggak ada, jadi tinggal tulang belulang aja. Unik ya? Tinggal tulang, terus hidup. Itu peliharaan bapak saya. Aku mikir ini peliharaan bapak saya, tapi kalau bapak saya kan tinggal tulang lah, ini kan masih utuh gitu loh, masih utuh. Nah, setelah aku sholat, biasa habis sholat itu saya sila, tetap sila, baca wirid gitu sampai istilahnya sampai aku nggak sadar, karena wirid itu biasanya sampai nggak sadar. Nah, ini setengah sadar didatangi 2 orang. 2 orang itu, yang satu pakaian hitam itu kayaknya orang itu nggak asing lagi. Buat saya orang itu nggak asing ya.
Kayak pernah kenal. Pernah ketemu tapi di mana gitu, tapi nggak ketemu. Di mananya itu nggak ketemu, tapi aku inget lah. Kok kayak orang itu nggak asing lagi ya ketemu saya ini, kok ketemu ini siapa ya? Tapi aku lupa gitu siapa ya. Tapi nyarankan saya, tanya, kamu itu cari apa? Apa kesini? Jadi, aku jawab saya itu sadar. Aku itu sebetulnya cari ketenangan hidup, juga hidup saya itu kepingin berguna bagi masyarakat banyak. Itu yang saya cari aku. Sebentar, Romo. Itu yang ketemu tadi perempuan apa laki-laki? Laki, pakaiannya pakaian hitam tapi rapi gitu, dan orangnya tidak asing lagi. Tapi saya tidak kenal, tapi tidak asing gitu loh. Padahal kalau secara nyata sebenarnya orang itu belum pernah ketemu ya? Belum pernah ketemu, tapi wajahnya tuh ketemu seolah kayak familiar lah gitu, wajah familiar gitu. Tapi saya nggak nemukan sampai akhir pertanyaan, saya nggak nemukan. Setelah saya jawab itu tadi, oh kalau itu saya bisa bantu. Kalau kamu mau ikut saya, itu kemauanmu itu semua bisa terlaksana. Nanti saya yang bantu. Iya, orang itu bilang begitu. Itu nanti saya yang bantu. Kamu kepingin apa aja di dunia nyata itu, apa saya yang bantu, pasti bisa terlaksana. Pokoknya rayuannya itu rayu enak-enak lah. Apapun yang kamu inginkan nanti bisa saya bantu bisa semua. Asalkan kamu ikut saya gitu. Nah setelah aku ngobrol lama gitu, pokoknya isinya rayuan enak-enak semua. Datanglah lagi seperti apa Pak Kiai gitu. Datang Pak Kiai, Pak baju pakaian serba putih gitu, bilang, aku tahu tadi apa kamu bicara, tahu yang kamu cari itu. Kalau itu saya bisa bisa ngasih jalan. Kamu nggak usah ikut saya, tapi aku ngasih jalan. Aku juga bisa ngasih jalan si siapa itu. Jadi antara Pak Kiai dan orang itu tadi debat gitu. Aku bisa lebih ngasih jalan, bisa lebih mencukupi apa kemauan orang ini gitu loh maksudnya. Nah, itu debat. Kalau saya nggak saya aja, ini tak kasih jalan aja. Nanti kalau kamu ikut saya, jalanmu nanti di apa nunjuk itu loh, nunjuk itu kok aku lihat itu lautan luas itu. Lautan luas itu yang separuh itu warnanya merah, yang separuh itu biasa lautan air biru itu. Kamu kalau ikut saya, nanti kamu itu lewat sini ya, itu kamu nyebrang. Aku jawab lah, nyebrang. Kalau nyebrang kan apa, saya nggak bisa renang apa Mbah Yai, aku bilang gitu. Oh kalau lewat menurut saya laut yang ini, kamu nanti ada kendaraan untuk nganter kamu ke sana gitu. Ya udah, setelah debatan itu selesai, saling merayu. Yang satu itu, yang Pak Kiai itu kepingin nunjukkan jalan aja, yang satu itu kepingin ngajak supaya ikut dia, tapi apa kemauan manusia saya bisa bantu gitu. Sampai kamu kepingin apa aja aku bisa bantu gitu. Nah setelah deal, terus orang itu jalan Pak Kiai itu jalan nyeberangi lautan situ, orang itu juga nyeberangi lewat lautan itu. Tinggal sayanya aku ikut sini ya gitu loh. Nah, waktu itu saya bimbang waktu itu loh, waktu itu setengah sadar, bimbang. Kalau mungkin aku sadar full, mungkin ya nggak ikut yang laut merah lah. Karena aku setengah-setengah itu, aku ngikutilah saran Pak Kiai itu tadi. Yang pakai baju putih ini tadi. Ngikuti saran Pak Kiai. Terus aku perasaan nyebrang laut, tapi aku jalan di atas air itu kok bisa, aku bisa. Nah setelah itu, singkat ceritanya, itu langsung situasi sudah pagi, sudah terang itu dari subuh, ngobrol-ngobrol itu sampai terang itu. Setelah terang itu, aku tetap sila di sajadah. Nah kok saya ini di tepi pantai selatan yang namanya Tambarjo itu, yang dekat Pesetaran Gondomaya itu loh. Loh, aku duduk di sini. Aku tadi kayaknya di Kumitir ya, di hutan belantara Kumitir di bawah pohon ini. Aku sila. Depan saya sudah lautan. Aku duduk di pasir itu, tetap sajadah itu, di pasir itu. Padahal tadinya di bawah pohon besar ya. Bukan perasaan, waktu sadarnya itu aku sholat isanya, tidurnya sampai sholat subuh itu sadar. Dan mulai nggak sadar, setengah sadar itu ya mulai dari wirid, setelah sholat subuh wirid. Nah itu datang itu kayaknya setengah nggak sadar itu. Gitu. Apalagi waktu kita jalan di itu ya mungkin setengah nggak sadar ya. Tahu-taunya itu ya kita duduk lah.
kok saya duduk di sajadah tapi kok situasinya lain, itu kok pas, kok laut aku, itu laut gitu loh. Jadi antara laut itu dengan rumah saya mungkin dekat, udah 10 km, 10 kilo lah. Iya. Padahal aku jalanku Itu perjalanan itu masih 7 hari. 7 hari. Masih 7 hari. Ya, tanggungan saya kan masih 3 tahun. Iya. Terus aku kembali lagi itu nyebrang itu bukan nyebrang laut ya, nyebrang jalan kecil, pokoknya aku ke arah timur aja lah. Lihat kompas sih pokoknya aku kalau ke arah Banyuwangi itu timur gitu aja. Iya. Aku jalan. Kita jalan berhari-hari ya, judul singkat ceritanya berhari-hari itu ketemu ke macam-macam orang. Macam-macam. Sebentar Romo. Romo kan berjalan berhari-hari, nah, sementara yang dibawa cuma pakaian aja dibuntelin ya. Iya. Nah, terus makan gimana itu? Makan ada, saya kan bawa bekal makanan kering-kering itu kayak roti-roti kering gitu. Iya. Kalau habis makan itu kan bisa boleh beli boleh. Oh, iya, beli pedagang boleh. Iya. Terus apa yang aneh lagi itu di tengah hutan kok ada orang tua bawa mikul beban gitu loh, pokoknya mikul hasil panen gitu loh. Ini di tengah hutan kok ada orang, itu kampungnya mana gitu loh. Tapi dalam perasaannya aku mikir, ini aku sadar kan. Nah ini kelihatannya kok bukan manusia biasa. Aku udah pikiran, saya tuh punya pikiran seperti itu. Bukan manusia biasa, coba tak tawarilah, tak tolong, tak bantu Pak bawain. Nggak usah lah, aku masih kuat. Sebetulnya kehadiran saya di sini tuh kamu sebetulnya sudah ngerti, aku juga sudah tahu. Gitu jawabnya orang itu kayak gitu. Orang itu dari nggak usah lah, aku bisa sendiri. Ya itu jawabnya, kok kehadiran saya ini sebetulnya kamu kan sudah tahu dan aku sudah mengerti. Oh iya, kalau nggak mau dibantu gitu. Ya orang itu jalannya aja jalan, nggak lama itu orang itu kok menghilang aja, padahal jalan itu jalan setapak yang namanya di tengah hutan kan ya. Setapaknya itu rimbun-rimbun gitu. Iya. Jadi normal, logika kan? iya. Kok bisa lewat-lewat? Kok lewat-lewat? Jalannya nggak? Dan lagi tidak ada kampung, kan? semak-semak, tidak ada kampung, nggak ada apa, tengah hutan kok ada orang lewat mikul beban gitu. Kan aku mikir, mungkin tebakannya orang itu, aku tahu bahwa kamu bukan manusia biasa. Itu tahu, dia lebih tahu kali itu. Keberadaanku di sini itu sebetulnya kamu sudah tahu aku, ya. Gitu jawabnya seperti itu. Saya dijawab gitu juga, aku mikir lah. Orang itu kok ngerti perasaan saya, aku mikir itu begitu. Orang itu kok ngerti perasaan saya, berarti itu bukan orang biasa gitu. Jadi pikiran saya udah ketebak sama orang itu gitu loh. Makanya kita bantu nggak mau gitu loh. Saya bantu kok Pak, ikhlas bantu, nggak apa-apa. Nggak perlu, aku bisa sendiri gitu. Jalan bablas. Oh iya, sambil ngopi, Romo. Oke, ya. Kayaknya menarik, nanti kita lanjut lagi. Ngopi dulu. Ini sampai ketemu orang tua yang sebenarnya Romo Agung sendiri itu merasa tanda tanya, ini orang datangnya dari mana, sementara di sekitar itu nggak ada kampung. Di situ hutan ya kan. Nah, oke, kita ikutin gimana Romo. Lanjutkan Romo. Nah terus itu kan kurang lebih mungkin 1,5 tahun, mungkin sekitar 2 tahun lah. Tapi aku kan nggak ngerti waktu, aku itu sudah hidupku di tengah alas, cuman bawa kompas sama jam ini. Terus ini sudah berapa bulan, berapa itu saya nggak tahu. Ini saya sudah berapa bulan. Nggak tahunya sudah 2 tahun lebih. Padahal perasaan saya itu masih 1 bulan lah aku keliling-keliling. Perasaan saya itu sudah 1 bulan, aku lah masuklah ke kampung. Ke kampung aku tanya orang, Pak ini bulan berapa, tahun berapa ya Pak? Loh kenapa, Dek? Karena aku masih kecil aku. Kenapa Dek tanya? Maaf, itu sekitar umur berapa itu Romo? Itu tahun 72, aku lahir kan tahun 55.
55. Berarti udah Berapa ya? 20-an ya. Ya, sekitar itu. Kenapa dek kok kamu tanya gitu? Enggak Pak, aku lupa aja. Oh ini tahun sekian, tanggal sekian. Lah, berarti aku ngitung. Nah ini sudah 2 tahun aku. Masih punya hutang 1 tahun lagi ya gitu. Iya. Nah 1 tahun lagi itu terus aku ke kampung-kampung lah, ke kampung yang sepi-sepi. Dia kalau nolong orang kelaparan itu sudah hampir setiap hari itu menolong orang. Iya. Ya itulah aku mikir, oh ini berarti tugas guru saya ini juga, saya ini ditugaskan untuk ibadah lewat seperti ini gitu loh maksudnya. Berarti ketemu kampung, banyak ketemu penduduk. Ya penduduk itu istilahnya yang lapar, yang itu kita juga bawa bekal juga, bawa duit, bawa semuanya lengkap, kita bantu gitu loh. Dan saya sadar, oh berarti guru itu menyuruh saya ini juga ibadah ini. Gitu. Jadi ya kita jalani aja. Setiap orang yang perlu kita bantu, apapun semampu saya bantu. Dan itu pun kalau dihitung ya ratusan orang yang kita bantu selama 3 tahun. Tapi dalam jangka waktu 3 tahun ini perasaan ini masih 3 bulan itu. Loh, kok selesai ya? Sebenarnya perasaan itu baru sebentar ya. Iya, jalan. selesai. Padahal itu hampir 3 tahun. Kalau pesan guru itu, kamu mulai berangkat dari rumah ini, kamu kalau sudah 3 tahun pulang dari rumah ini ya tetap jalan, nggak boleh kendaraan. Biarpun kamu sudah lebih, jadi biarpun kamu sudah lebih pulang itu tetap jalan. Gitu loh. Jadi saya sampai Banyuwangi judulnya itu. Di Banyuwangi itu kan kalau tidur kan bebas, tidur di mana aja, tidur di situ sampai berapa hari boleh. Saya di Banyuwangi itu di tepi laut itu. Tapi ya banyak orang, tapi aku cari tempat yang sepi gitu. Nah di situ juga sering istilahnya didatangi makhluk-makhluk itu yang ngerayu itu banyak banget. Perasaan itu ya dirayu apapun ada lah, ngerayu yang berupa cewek, berupa pokoknya rayuan yang manis. Pernah dirayu perempuan juga ya? Itu kalau jenis perempuan itu ngerayu kita tuh arahnya kemana itu Romo? Ya cerita terus setelah lama cerita, ayo mampir ke rumahku ya gitu. Gitu. Tapi dalam hati saya kan aku ngerti gitu loh. Aku tuh ngerti gitu loh. Ngerti bahwa ini godaan ya. Udah tahu ini godaannya, saya udah tahu. Jadi yang namanya udah tahu ya hati-hati. Banyak perempuan alasan apa aja. Cantik-cantik lagi kan? Iya, minta tolong apa itu saya udah baca. Karena aku udah baca ya kelihatannya nggak kepengaruh, tapi gelagatnya dia itu juga mikir kalau aku itu tahu gitu loh. Kan gelagatnya itu kelihatan bahwa aku sebetulnya tahu gitu loh. Tahu gitu loh. Ya itu terus akhir cerita itu setelah 3 tahun aku pulang ke rumah, nyampe rumah. Jadi setiap pertemuan goib itu tadi saya tanyakan ke guru saya. Guru saya kan waktu itu bapak saya sudah meninggal di tahun 67. Jadi ini dilanjutkan ibu saya. Yang saya tanyakan yang pertama itu, kalau yang orang menolong orang itu sudah nggak usah ditanyakan, itu udah tahu lah. Yang orang berdebat antara Pak Kiai dan itu orang yang aku sebetulnya sama baju putih tadi ya. Sebetulnya aku sudah orang itu nggak sudah familiar lah orang itu wajahnya, tapi aku tanya sama ibu, itu siapa? Kalau yang tadi yang ngerayu saya, yang mau nyukupi saya, itu sebetulnya nafsumu sendiri. Jadi itu pernah bilang, aku yang dampingi kamu, sudah kamu dari lahir sampai hari ini aku dampingi kamu, tapi kamu kan nggak tahu itu. Pernah bilang gitu memang orang itu. Nah setelah aku tanya ibu saya, itu sebetulnya bukan orang lain, itu nafsumu sendiri. Seandainya kamu ikut orang itu tadi ya kamu menang, nafsumu yang menang. Jadi kamu dikuasai nafsu. Untung ya Bu aku nggak ikut. Gitu ceritanya itu. Jadi seandainya aku ikut itu ya sudah game kita nafsu kita yang menang. Nah itu nafsu. Untung kamu ngikuti saran Pak Kiai. Pak Kiai itu tadi malaikat katanya. Itu malaikat itu cuma nunjukin jalan gitu, kamu liwat sini yang ya satu yang ngajak gitu loh. Jadi aku mengikuti arahan Pak Kiai tadi. Tapi setengah sadar itu lah. Ini sadar ini Kiai, ini bukan Kiai. Kalau aku
yang bener kan harus ngikuti kiai. Aku orang sholat, orang Islam, orang ini ngikuti aja lah kiai. Iya betul. Nah setelah ngikuti kiai ya sudah bener kamu. Ya selain itu wejangan itu orang ketemu orang tua di wejang itu sudah sering kali. Iya. Kamu itu kalau dalam kehidupan itu kamu yang harus kamu kerjakan ini. Jalannya surga itu sebetulnya bukan dari kamu karena kusukmu kamu istilahnya ibadah kepada Sang Pencipta. Jadi yang jalannya surga itu ibadah kepada manusia. Iya. Jadi kalau kita istilahnya cuman berdoa wirid itu kan istilah kata ibuku itu kamu ego itu istilahnya kamu punya makanan enak nanti kamu makan sendiri gitu loh, nggak kamu bagi-bagi. Tapi kalau kamu ibadah kepada sesama manusia itu kamu punya makanan tapi kamu bagi rata dengan manusia yang lain yang membutuhkan. Jadi saran-saran kayak gitu itu banyak banget. Jadi kalau kesimpulannya saran-saran yang banyak itu kalau kita simpulkan itu yaitu tugas setelah kita selesai tirakat itu tadi, jadi kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan saya sehari-hari harus mengikuti petunjuk yang benar tadi. Jadi istilahnya ya orang itu disuruh berbuat baik itu kepada sesama manusia, kepada seluruh ciptaan Tuhan. Jadi wajib menyayangi seluruh ciptaan Tuhan, tugasnya itu. Itu Pak Andi. Luar biasa ini. Ini sampai di sini aja luar biasa. Ini udah menarik. Semakin saya pengen tahu nih. Ini Romo Agung ini baru sampai sini. Selesai melakukan perjalanan 3 tahun spiritual itu tadi kan. Kita sudah dapat edukasi banyak banget. Nah, kalau boleh Romo, tadi kan Romo bilang bahwa guru itu adalah Ibu Romo sendiri. Iya. Sebenarnya Ibu Romo ini siapa? Ibu Romo Agung ini siapa? Apakah spiritual juga, paranormal juga, atau bagaimana? Gini dulu awalnya itu kan dari keturunan mbah-mbah saya sampai bapak saya itu kan punya perguruan itu yang turun temurun yang namanya Joyo Dwipo. Perguruan Joyo Dwipo di Blitar itu sudah nggak ada orang yang tidak tahu. Itu mulai dari Kediri, dari Ndoho, Mojopahit itu, jadi diteruskan sampai bapak saya. Nah itu ibu saya juga dulu waktu bapak saya menjadi guru di perguruan itu, ibu saya juga guru di perguruan. Itu juga. Nah, kalau ibu saya kan aslinya dari Jogja. Jadi kalau bapak saya kan dari Tulungagung. Itu jadi memang bapak dan ibu itu dulunya mungkin seperguruan juga, soalnya kan sama-sama jadi guru juga waktu itu. Iya. Berarti Romo ini memang silsilah keturunannya itu adalah dari tokoh-tokoh spiritual, top misteri. Sampai ini udah melewati fase 3 tahun. Nah setelah itu apa yang Romo rasakan? Ya setelah kita menjalani 3 tahun, ya saran-saran itu tadi kita jalani di kehidupan saya sehari-hari. Perbuatan-perbuatan ya terus terang aja, kita manusia biasa, mungkin yang kita langgar-langgar ya ada. Ya kita kan disuruh berbuat baik. Betul. Dan saya pernah juga tidak baik juga, kita manusia biasa kan, kadang kealpaan, kadang ada juga. Jadi kalau kita dibilang sempurna, saya juga bukan orang sempurna, nggak ada orang yang sempurna. Jadi kita masih banyak dosa juga, tapi karena kita sudah tahu, kita kan mau berbuat yang nggak benar kan hati-hati. Oh ingat, jadi itu loh. Jadi untungnya perbuatan kita hari-hari itu, setiap kita mau berbuat mungkin yang melanggar itu kan kita ingat, saya dulu pernah. Nah itu untungnya. Nah lelaku tidak cukup itu masih hari-hari itu kan namanya ilmu banyak banget. Ya sistem untuk tirakatnya itu juga banyak banget. Kalau ilmu istilahnya aku tadi bilang yang namanya bertapa itu macam-macam. Bertapa ada tapa lelono tadi, ada tapa bisu itu nggak ngomong. Tapa mendem itu yang ditanam setengah badan itu, ada topo ngalong itu topo yang di atas kayu itu. Jadi macam-macam istilah jenis tapa itu banyak banget. Jadi lihat
ilmu apa yang mau ditempuh yang kita ambil, kita menjalani tirakat yang berbeda. Jadi Romo di sini ngambil tirakat yang jenisnya tirakat lelono itu. Ya, tirakat lelono. Dan tirakat lelono itu sebetulnya buat ilmu yang netral sebetulnya. Jadi bisa menjangkau semua ilmu. Jadi diambil hikmahnya dari lelono tadi. Kalau kepingin tambahan-tambahan ilmu yang macam-macam, itu masih perlu laku lagi. Dan itu saya tidak cukup itu lagi, saya kan masih nambah. Saya kan kepingin banyak ilmu. Dan biarpun kita bisa menguasai banyak ilmu, kita tetap ambil spesialis. Iya betul. Ya, spesialis kita ambil memang dari pengasihan. Kenapa kita milih pengasihan? Pengasihan ini ilmu yang paling netral. Netralnya apa? Semua orang itu butuh pengasihan. Pengasihan itu tidak hanya untuk tidak untuk melet antara cewek dan cowok, bukan hanya itu. Untuk pelaris pengasihan, untuk karir pengasihan, untuk lamar kerjaan itu pun juga pengasihan. Jadi pengasihan itu ilmu yang paling netral, yang paling dibutuhkan masyarakat. Betul. Apalagi zaman sekarang, zaman melamar kerjaan, situasi sekarang ini yang diperlukan memang pengasihan. Yang lain, ilmu yang lainnya, mungkin zaman sekarang itu agak nggak seberapa itu nggak berapa laku gitu loh. Jadi aku ambil spesialis memang itu. Pengasihan. Nah, terus setelah ini melewati pasti 3 tahun, Romo kan pengen mengambil spesialis. Kalau orang dokter itu kan sudah dokter umum, spesialis. Nah, itu apa yang dijalani Romo? Kalau ilmu pengasihan itu ada, kalau hanya pengasihan sebetulnya pengasihan itu ilmu lelakunya itu paling ringan sebetulnya. Ilmu pengasihan itu lelakunya itu paling berat itu puasanya hanya 7 hari. Jadi, berarti puasa juga? Iya, puasa juga. Nah, namanya pengasihan banyak. Ada pengasihan Kembang Joyokusumo, ada Semar Mesem, ada Sriwidoro, ada Sente Ireng. Jadi pengasihan itu bertahap, mulai dari yang rendah, yang sedang, yang berat, yang itu. Jadi itu kita ambil semua memang Gitu loh. Jadi kita ambil semua. Pengasihan itu istilahnya pengasihan kewibawaan. Jadi tidak hanya pengasihan supaya orang tertarik, bukan. Jadi kewibawaan itu biasanya itu yang butuh itu para pejabat, kepemimpinan wibawa. Jadi kalau punya pengasihan kewibawaan itu kata-katanya itu orang mendengar itu salut dan mengikuti. Itu biasanya pejabat banyak yang membutuhkan itu. Jadi aku ambil spesialisnya di situ. Itu luar biasa, Sohib Top Misteri ya. Ini baru sampai pengasihan. Yang saya bocorkan di awal tadi belum. Iya, masih panjang itu nanti. Kayaknya ini masih panjang dan ceritanya luar biasa menarik ya. Saya kepengen ini tahu. Sampai ke sini Romo sudah ngambil spesialis pengasihan. Nah, saya dapat selentingan bahwa Romo ini dulu salah satu tim kalau istilahnya tuh penasehat spiritualnya istana. Itu zaman Orde Baru, Pak Sarto. Apa betul itu, Romo? Begini, awal mulanya itu kan saya masuk Jakarta itu belum lama. Saya masuk Jakarta itu tahun 96. Karena saya ikut event paranormal yang ada di Taman Mini. Di Taman Mini itu awalnya. Iya, di Taman 96 itu ya. 96. Tapi aku istilahnya ilmu sudah lengkap. Ya semua sudah. Ya sedikit-sedikit menguasai lah. Ikutlah event di Taman Mini tahun 96. Nah, setiap event setiap tahun itu kan 2 kali Pekan Wira Budaya sama Pekan Suro kalau nggak salah. Suro ya. Itu 2 kali saya ikut terus. Romo waktu itu masih tinggal di Surabaya. Saya Surabaya, masih Surabaya Jakarta waktu itu tahun 96. Lah terus ceritanya itu kan Taman Mini itu butuh seorang spiritual. Ya waktu itu kan tahun 96 itu yang ikut event itu sekitar kurang lebih 200 paranormal. Itu dari mana-mana ya? Ya 200 paranormal dan semua itu istilahnya sama pengurus Taman Mini aja lah. Itu cari orang sebetulnya nggak banyak, kadang 1 aja. Nanti mau diserahkan ke orang nomor 1 lah.
Kita nggak nyebut nama ya. Mau diserahkan orang nomor satu. Nah, sudah berapa yang dipilih, tapi ya kenyataannya belum ada yang diterima kan. Itu mulai dari tahun 96, 97, 98 awal. Lah yang nyetorkan ke pengurus Taman Mini itu kan sudah berkali-kali, sudah ratusan kali kok nggak ada yang diterima gitu loh. Nah ceritanya ya kalau sudah event paranormal itu nggak ada satupun yang diterima ya nggak usah diadakan event di Taman Mini gitu si penggede Taman Mini lah. Nah ini orang yang bikin event kan bingung bagaimana nih. Nah terus ada orang nemui saya, Pak Agung, apa kamu ada orang yang butuhkan orang Taman Mini, kamu tak ajukan ke situ ya. Siap Pak, aku gitu. Nah setelah itu saya diajukan ya ke dirunya Taman Mini. Ya saya wawancara sama di Taman Mini, ya saya dites lah, dites ilmu bla 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 gini, cuman tanya siapa aja. Semuanya clear, jawaban saya diterima. Saya dibawa ke orang nomor satu lah negeri ini di negeri ini nomor satu, dan saya diterima. Saya diterima dengan baik karena di tesnya saya juga istilahnya lolos. Nah orang nomor satu itu tanya, sebetulnya gurumu itu siapa? Nah ngomong itu orang nomor satu itu. Gurumu siapa? Masih ada? Masih Pak, tapi bapak saya sudah tidak ada, ini guru saya tinggal ibu saya. Nggak apa-apa, ibunya masih ada? Masih ya. Ya udah kalau masih ada ibu saya panggil ya. Iya Pak, siap aku itu. Nah malamnya itu dia ada ngobrol, paginya ibu saya dijemput dari Blitar sana. Langsung dijemput? Paginya dijemput. Nih jemput ibunya Pak Agung dari Blitar sana. Nah setelah dijemput, ya namanya biarpun ibu saya orang kampung ya, kan orang kampung itu namanya yang jemput orang nomor satu ya, namanya diterima, itu tamu orang nomor satu. Jadi yang istilahnya yang yang nyambut itu ya pejabat-pejabat waktu itu ada menteri, ada pokoknya pejabat lah. Ibu saya sampai kaget dah, ini kok sampai yang yang jemput saya yang itu kok orang-orang pejabat gede-gede. Tenang aja Bu, aku itu ya memang kan tamu orang nomor satu aku gitu. Ya itulah, setelah itu tahun 98 awal saya sama ibu saya dimintai orang nomor satu itu untuk mager goib Taman Mini ceritanya. Tahun 98. Tahun 98 awal. Tahun 9 awal dimintai tolong untuk mager goib Taman Mini untuk menjaga supaya Taman Mini itu aman dari kerusuhan-kerusuhan waktu itu kan. Nah, saya sama ibu saya waktu itu mageri Taman Mini, itu judulnya. Wah. Ini sampai ke tema awal yang saya ungkapkan pada Sohib Top Misteri tadi kan. Jadi beliau ini pernah diminta oleh orang nomor satu negeri ini untuk magar Taman Mini. Kita tahu Taman Mini merupakan salah satu objek wisata budaya ya, dan show window-nya daerah-daerah. Karena di Taman Mini itu walaupun wilayahnya kecil, hanya lebih kurang 140 hektar lebih dikit lah ya, tapi wilayahnya tuh Nusantara loh, Indonesia. Kalau sekarang itu sudah 34 provinsi. Nah, narasumber kita kali ini itu yang mendapat kehormatan untuk magar Taman Mini. Oke, lanjutkan Pak Agung. Itu maksudnya magar Taman Mini biar aman tuh kenapa itu? Kok begitu pentingnya bahwa Taman Mini itu harus dipagar pada saat 98 awal itu? Gini, asal mulanya karena orang nomor satu sudah yakin dan percaya bahwa saya sama ibu saya itu punya keilmuan yang mumpuni. Pikiran beliau ini, ini kalau dipagar dengan kekuatan ilmu seperti ini akan aman, gitu loh. Jadi dari aman dari segala macam lah, segala penjuru lah. Jadi tujuannya untuk keamanan itu sebetulnya, jangan sampai ada kerusuhan masuk Taman Mini. Intinya kan di situ sebetulnya. Ya, orang nomor satu menemukan saya dan ibu saya. Ya dilihat, saya dan ibu saya punya punya kelebihan punya kelebihan ya, itu sebetulnya itu aja. Gitu loh. Kita tahu ya 98 tuh memang
terjadi kerusuhan di mana-mana, dan sampai akhirnya merambah ke seluruh Indonesia. Kayak di Jakarta ini nggak ada celah daerah yang tidak dilintasi oleh para pendemo itu tadi ya. Iya. Nah, intinya di situ. Nah, terus saya ingat bahwa memang Taman Mini nggak nyampe orang-orang yang mengatakan demo. Padahal waktu itu Taman Mini boleh dibilang termasuk strategis ya. Iya, strategis. Iya, ini karena apa? Taman Mini ini merupakan kumpulan dari Indonesia, makanya dibilang Taman Mini miniatur Indonesia. Jadi wisatawan, orang dari mana-mana kalau pengen kenal Indonesia, nggak usah jauh-jauh datang kemana, kan masuk Taman Mini, ke Taman Mini tahu. Akhirnya aman ya, Pak Agung? Alhamdulillah aman, karena kan Taman Mini dulu kan wilayah orang nomor 1 kan. Dulu yang diancam itu orang yang nomor 1 itu. Jadi Taman Mini termasuk untuk menjaga, yaitu tadi dipakai dengan kekuatan gaib. Itu sebetulnya. Itu. Kamu. Ini masih panjang ini, Sohib Top Misteri. Kita ngopi dulu ya, nggak apa-apa ya? Sambil ngopi ya, Sohib. Jadi perjalanan spiritual narasumber kita kali ini memang luar biasa. Nah, sampai ke tahap pemagaran Taman Mini, dan kita tahu 98 itu zaman memang luar biasa, rusuh di mana-mana. Ya alhamdulillah kita tahu bahwa memang Taman Mini nggak tersentuh itu. Iya, aman, alhamdulillah aman. Dari orang-orang, padahal itu tempat bercokolnya orang nomor 1 juga. Kita tahu ada Purna Bakti di dalam, beliau juga untuk mengamankan itu rumahnya juga kan gitu, luar biasa itu. Nah, sampai sekarang Romo kan sudah pure lah dari perjalanan lelaku tadi, mendapatkan bekal yang banyak dan bahkan sudah diakui oleh orang nomor 1 negeri ini. Itu pure terjun sebagai praktisi paranormal. Boleh kalau cerita-cerita sedikit Agung dalam menangani apa kan? Karena saya punya modal ya, kebisaan yang saya punyai kebisaan semampu saya. Saya sampai hari ini juga melayani kalau ada orang yang istilahnya perlu saya bantu, jadi sesuai dengan kemampuan saya. Dan saya kalau ada masyarakat siapapun yang mau menemui saya, bisa datang di kantor sekretariat FKPPAI di Jalan Taman Mini pintu 2 atas nomor 5. Itu kalau kepengen menemui saya. Saya siap membantu apa masalah yang kita mampu. Gitu. Oke. Sohib Top Misteri. Jadi Romo Agung ini sebagai praktisi paranormal, beliau juga sudah bergabung di organisasi terbesar namanya FKPPAI. Singkatan FKPPAI adalah Forum Keluarga Paranormal dan Pengobat Alternatif Indonesia. Dan organisasi ini adalah salah satu organisasi yang memang sudah resmi diakui oleh negara, karena FKPPAI sudah berbadan hukum dari Kemenkumham, juga dari Kejaksaan Agung, ya. Makanya yang masuk di dalam organisasi ini benar-benar orang yang pertama itu mempunyai keilmuan yang mumpuni. Jadi nggak kaleng-kaleng. Ada ada tes ya, masuk tuh. Ini benar apa enggak? Gitu. Sebetulnya kalau saya itu sebagian dari pengurus ya, salah satu pengurus, dan tugas saya adalah keanggotaan. Jadi keanggotaan itu tugasnya ya meneliti anggota-anggota. Ya tidak peduli anggota itu lama atau baru. Kita meneliti aja. Kita bukan ngetes langsung, bukan tapi meneliti. Kalau ada orang masuk baru, kita tanyain, kamu punya kemampuan apa dan profesimu apa. Nanti kalau dia sudah jawab, ya udah, kalau kamu mau praktek, tapi kita mantau. Itu jangan sampai disalahgunakan atau sebagainya. Itu tugas saya memang. Jadi luar biasa, Sohib Top. Bahwa yang masuk di Forum Keluarga Paranormal FKPPAI memang orang nggak sembarangan.
Kenapa? Saya setelah diminta masuk di dalam kegiatan itu, ternyata di dalam itu Dewan Pembina, Dewan Penasehatnya juga ada unsur elemen pemerintahan, petinggi-petinggi ini. Nah, makanya orang-orang yang berkiprah sebagai praktisi, sebagai paranormal yang masuk di situ bukan orang yang ini ya, seperti yang pernah kita dengar di luar, ada bisa bikin uang gaib, uang kembali, itu modus dan itu boleh dinyatakan itu bukan anggota FKPPI ya Romo ya, karena memang steril di sana. Oke, Romo, dalam menjalanin melayanin orang-orang yang butuh, Romo Agung pernah nggak menemukan pasien-pasien yang penyakitnya aneh, unik, kadang-kadang secara kasat mata udah dibawa ke dokter medis, orang nggak ngerti, nggak ditemukan apa, normal semua katanya. Pernah nggak menemukan hal itu? Oh, kalau itu ya istilahnya banyak. Banyak ya? Itu saya dulu kan tahun 99 sampai 2010 saya kan di Taman Mimpi 2 atas itu. Pasien saya sehari bisa 90 sampai 100 orang. Itu sehari kan? Sehari. Dan itu pun kan bermacam-macam penyakit, bermacam-macam masalah. Iya. Masalah apa, kena santet atau apa, kena apa, masalah rumah tangga, masalah karir, masalah jodoh, masalah itu kan banyak sekali. Jadi kekuatan-kekuatan yang non medis itu memang saya punya modal untuk itu, istilahnya kalau istilahnya menyembuhkan secara gaib, kita punya modal untuk di bidang itu. Jadi masih banyak penyakit non medis banyak. Penyakit medis juga banyak. Kan. Nah, terus ada nggak yang aneh-aneh? Itu penyakitnya non medis, tapi kalau dilihat secara ini kasat mata orang tuh sebenarnya sehat, tapi sebenarnya dia sakit. Ada. Jadi orang itu kan nggak pernah merasakan sakit, tapi sebetulnya sakit. Gitu loh ya. Itu kan ada kekuatan, istilahnya kekuatan gaib ya yang masuk dalam tubuh manusia, dan itu kan di dalam kedokteran nggak ada ya untuk membersihkan kekuatan, itu kan nggak ada itu. Iya betul. Nah, dan itu kita punya gitu loh. Ada orang yang seperti itu ada. Tidak merasa sakit apa, sakit jantung, sakit, tapi sebetulnya di dalam dirinya itu ada kekuatan yang harusnya tidak ada di dalamnya gitu loh. Jadi kita tugasnya mengeluarkan. Itu ada. Ada perlawanan nggak pada saat kita menangani itu? Ada, sebagian sudah apa, istilahnya kalau sudah masuk di dalam tubuh manusia itu, istilahnya yang masukkan, istilahnya kalau kekuatan gaib dimasukkan ke tubuh manusia itu yang masukkan manusia juga sih, gitu. Jadi kita punya saingan, istilahnya kita masukin lah orang itu, masukin roh jahat istilahnya. Itu kan berhubungan dengan manusia yang masukkan itu. Jadi kalau kita menyembuhkan orang seperti itu, jadi apa ya, yang masukkan itu tahu, oh ini ada perlawanan gitu. Jadi kita jadinya perang sama dukun yang memasukkan. Itu gitu. sudah biasa itu. Itu apakah itu dinamakan ini juga apa, santet apa gimana itu? Ya sebangsa itu. Sebangsa itu ya. Sebangsa itu. Berarti kiriman orang. Ya kiriman orang itu. Untuk pada saat kita menanganin, orang yang ngirim itu tahu dia? Tahu kan, dia balik apa kekuatan itu tadi, balik yang pengirimnya. Dan baliknya itu memang ada tandanya bahwa aku baliknya itu diusir gitu loh. Kalau diusir kan ada yang ngusir. Iya, betul. Oh, berarti yang ngusir itu juga manusia. Ini yang ngusir ini kita lawan ya gitu loh. Iya. Jadi kita perang itu udah sering terjadi. Iya, terjadi perang gitu ya. Perang gaib lah, bukan perang batin. Kalau perang batin kan perasaan. Penyakit aneh-aneh itu ada. Iya, aneh-aneh. Luar biasa. Jadi, Sohib Top Misteri, Romo Agung ini juga sebagai pengurus DPP FKPPI yang sekarang alhamdulillah ketua umumnya adalah Bapak Yang Mulia Muslil Siregar SE, atau kita kenal luas dengan nama Ki Saung Rasa. Nah, sejak beliau menjadi ketua umum ini, nama FKPPI ini semakin apa ya, kalau saya bilang semakin harum lah. Karena beliau masuk ke semua lini. Masuk ke birokrasi, masuk ke apa ya, di lingkungan masyarakat. Ada kegiatan di tengah masyarakat, beliau turun juga. Ini luar biasa kepemimpinan beliau ini, dan termasuk
pembersihan dari pengurus, mulai dari PP, DPD, DPC, itu orang-orang yang suka memanfaatkan apa ya, nama-nama paranormal itu mulai disterilkan. Iya. Jadi mudah-mudahan KPP semakin ke depan semakin besar dan semakin dicintai masyarakat. Iya. Karena di dalamnya banyak sekali orang-orang yang punya kemampuan lebih ya, bisa memberikan bantuan untuk masyarakat, baik itu penyakit dan kepentingan lain. Oh ya, spesial Romo ini belum di ini nih, belum cerita ini spesialnya yang pengasihan tadi. Iya. Pernah nggak dapat pengalaman apa ini di pengasihan? Kalau pengasihan itu dari pasien saya yang sebanyak yang ditekan tadi, istilahnya 50%-nya itu pengasihan yang diminta. Oh, yang itu kayak dulu kan Romo sehari itu mencapai 100 bahkan 100 lebih. 50% di antara itu pengasihan. Pengasihan. Ya, apalagi anak-anak muda itu zaman sekarang. Ya pengasihan, ya masalah rumah tangga, karir, jodoh itu. Tamat sekolah pengen ngelamar kerja. Iya, itu masuk di antaranya dalam juga seperti ya. Ada nggak pengalaman yang paling ini sangat berkesan dari dulu selama menggeluti dunia spiritual sampai sekarang ini? Oh, kalau itu ada. Itu kalau nggak salah ya pasien saya kalau dihitung ratusan ribu ya. Iya. Ada satu yang berkesan. Saya punya pasien dari mana ya? Pokoknya dari daerah Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah ke sini. Iya. Dan pasien itu jujur. Kerjaannya aku tanya, Pak, supaya kerjaan saya aman. Loh kok kerjaan minta aman, kamu kerjanya apa? Saya maling, Pak. Jadi. Iya, saya maling. Nah, ini menarik. Saya maling jadi. Loh kok kamu kok maling? Terus kerjaanmu selain maling apa? Tidak ada, Pak. Terus kalau aku maling itu dosa enggak? Kok kamu tanya maling dosa atau enggak itu? Kamu agamamu apa? Saya agama saya Islam. Kok nggak tahu maling tanya dosa? Saya enggak jawab, aku. Saya enggak jawab. Terus kamu biasa maling apa? Kalau di kampung kalau sapi ya sapi, Pak. Oh ya, kamu maling ya. Oke. Kalau saya enggak ngelarang kamu maling. Ngapain saya ngelarang? Aku nggak ngelarang kamu maling. Tapi kamu kemarin maling sapi, aman. Aman, Pak. Saya makanya minta supaya aman. Ya udah, kamu kalau kemarin maling sapi, besok kalau kamu malingnya kambing. Ya kan? Maksudnya apa itu, Romo? Ya dari sapi harusnya ke kambing. Oh, turun ya? Turun ya. Setelah maling kambing, sebulan kemudian datang lagi. Alhamdulillah, Pak, maling saya aman katanya. Aman, tidak digebukin orang. Iya, aman. Terus kalau aku nggak maling apa dosa? Kalau aku nggak maling dosa. Lah kok dosa, Pak? Katanya kemarin Bapak nggak bisa. Sekarang kerjaanmu maling. Anakmu berapa? 4. Terus kalau kamu nggak maling, anakmu kelaparan nangis. Kamu nyiksa anakmu 4 nangis dari dosa maling, itu dosa mana? Dosa anak saya nangis. Lah ya kamu maling aja ya. Kalau kamu maling kambing aman, besok pulang dari sini kamu malingnya ayam ya. Suruh turun maling ayam. Apa ya cukup, Pak? Nah, ayam kalau kamu maling sak kandang-kandangnya kamu bawa pulang kan cukup. Gitu. Pokoknya kamu ayam, kelasnya ayam. Kamu kelasnya maling ayam aku. Nah, sebulan kemudian lagi kesini lagi. Datang lagi. Aman, Pak, saya maling ayam dari. Tapi cukup untuk makan anakmu. Cukup. Alhamdulillah. Bisa bilang alhamdulillah kamu. Bisa. Bisa. Ya cukup, karena cukup, Pak, maling dan saya aman kan, itu alhamdulillah. Ya boleh, aku boleh, alhamdulillah, kamu boleh aja. Anaknya nanti makan. Yang penting anakmu bisa makan. Terus itu berikutnya bagaimana? Ya kalau kamu maling ayam, besok kamu maling telur pulang dari sini, jangan sampai ayam ya. Apalagi kambing, apalagi sapi, apalagi merampok, jangan. Kamu cari maling telurnya. Nah, setelah aku pulang lagi, balik lagi sama Pak Haji, bawa telur itu berapa tray itu loh di box itu. Pak, saya tadi bawa telur. Kamu bawa telur kamu maling? Kamu bawa sini aku. Enggak, Pak, saya enggak maling telur. Sebetulnya saya maling, Pak. Saya mau maling jadi. Kan itu sama Pak Haji di depan, Pak Haji belum masuk.
apa sama Pak Haji, itu telurnya Pak Haji. Lah kok Pak Haji kesini mbak telur? Iya, Pak Haji kepengen ketemu jenengan jare. Itu. Nah terus kok urusannya Pak Haji karo kamu terus bawa telur ke sini apa? Saya dulunya mau maling Pak ke kandang Pak Haji. Lah ketahuan. Aku sampai belum maling, Pak Haji apa nemui saya, kepergok Pak Haji saya. Kamu maling? Iya Pak, anak saya lapar mau maling. Nah sama Pak Haji, kamu nggak usah maling. Kamu kerja di sini, kamu ngerawat ayam ini, kamu tak gaji bulanan. Jadi kamu nggak usah maling. Terus saya cerita Pak, cerita apa adanya. Saya dapat saran dari orang Jakarta, Pak Agung. Lah kamu lapor gitu sama Pak Haji? Iya. Sama Pak Haji itu lapor Pak Haji, saya disarankan Pak Agung. Saya maling sapi, maling kambing, maling ayam, sekarang maling telur. Ketahuan Pak Haji, terus saya sama Pak Haji disuruh kerja di sini. Ya aku kerja sekarang udah tidak maling Pak Haji. Loh Pak Hajinya penasaran, Pak Agung itu orangnya kayak apa? Kalau Pak Haji mau ketemu, ya saya antar ke sana. Ya antar ke sana. Pak Hajinya sini nggak mobil box, bawa telur banyak. Bawa telur banyak. Aku ini bawa telur. Ini bukan telur aku maling Pak. Ini telur Pak Haji ke sini, dibawa ke sini. Nah, iya kan, anak paedahnya kan aku ngomong dari sapi, wedhus, kambing, telur. Tapi setelah telur kamu mendapat keuntungan rezeki dari Pak Haji toh. Kamu menurunkan kejahatanmu. Iya Pak, bener Bapak jadi. Bener Bapak maling telur aku nggak jadi maling telur, aku bisa kerja. Sekarang aku dipercaya Pak Haji ngerawat ayam, sudah cukup anak saya. Ya bener kan aku. Iya Pak, terima kasih ya. Terus respon Pak Haji tadi gimana? Pak Haji cerita. Saya salut kepada sampean Pak Kiai. Nak manggil saya Pak Kiai, Pak. Saya bukan Pak Kiai aku. Saya orang biasa aku. Kok sampean mengarahkan orang ini kok bisa sampai seperti ini itu apa alasannya? Ya memang jalurnya harusnya begitu Pak. Kalau maling, kalau kita stop maling, kamu nggak maling ya. Terus anaknya 4 kan kelaparan Pak, kasihan. Yang kita sarankan aja untuk merendah sampai akhirnya nggak maling. Seandainya orang ini maling telur Pak Haji dapat, besok pulang dari sini sudah tak stop, nggak boleh maling. Kamu ganti lamar kerja. Ya karena sekarang sudah kerja ke Pak Haji ya sudah. Untung alhamdulillah Pak Haji bisa nolong. Pak Hajinya malah salut sama saya gitu loh. Kok bisa ya sampai gitu? Saya salut. Jadi Pak Haji salut sama saya. Itu judulnya jadi pasien yang pasien unik, yang aneh, unik. Ya itu satu itu dari ribuan pasien yang saya tangani yang paling unik menurut saya itu. Yang lainnya enggak. Mungkin dari sekian banyak praktisi paranormal baru Pak Agung nemuin pasien kayak gitu. Saya baru dengar ini ceritanya. Ngopi dulu Pak Agung. Itu menurut saya istilahnya masalah yang unik. Iya. Luar biasa. Masalah yang unik itu. Oke. Sahibto Misteri. Udah panjang cerita kita ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita kali ini, Romo Agung Sugata, bisa bermanfaat untuk kita, juga buat saudara-saudara, teman-teman kita, dan agar channel ini berkembang. Jangan lupa selalu ikuti, kasih komentar yang positif, kasih masukan, like, share, dan jangan lupa subscribe. Akhirnya saya Wak Prabu pamit mundur, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Waalaikumsalam. Rahayu. Rahayu. Terima kasih Romo.